Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajira Asanul Haq dari STIE Yasa Anggana Garut, semester 4 dengan MPM 22110011. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan produksi agregat dan kontrol. Terbitan CP Aksara Global Akademia tahun terbit 2022. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu perencanaan produksi agregat dan kontrol. Menurut Raywild, perencanaan produksi adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi barang di masa depan. Dengan kata lain, perencanaan produksi pada hakikatnya merupakan kegiatan praproduksi yang berkaitan dengan perancangan sistem produksi. Langkah-langkah pengendalian produksi. Yang pertama adalah memulai produksi, yang kedua pengiriman item, yaitu menetapkan prioritas antara item bersaing untuk mendapatkan waktu di fasilitas yang sama. Yang ketiga adalah kemajuan, dan yang terakhir adalah pelaporan ke perencanaan produksi. Struktur Departemen PPC. Pembentukan Departemen PPC memerlukan keputusan mengenai statusnya di perusahaan, tingkat sentralisasi yang diinginkan, dan komposisi struktur internal yang paling sesuai. Horizon perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi bersifat hierarkis dan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Artinya, jangka waktu untuk beberapa fungsi adalah dalam tahun, sedangkan untuk beberapa fungsi dalam hitungan minggu atau hari. Rencana kapasitas jangka panjang diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, teknologi, dan rencana penelitian dan juga pengembangan. Dari rencana kapasitas, rencana agregat disiapkan. Rencana kapasitas mungkin untuk jangka waktu 3-5 tahun. Sedangkan rencana agregat biasanya untuk jangka waktu 6-18 tahun. Yang selanjutnya ada rencana agregat. Perencanaan agregat adalah proses pengembangan, menganalisis, dan memelihara jadwal awal dan perkiraan dari keseluruhan operasi suatu organisasi. Rencana agregat umumnya berisi perkiraan penjualan dan ditargetkan tingkat produksi, tingkat persediaan, dan simpanan pelanggan. Rencana agregat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada rencana produksi. Rencana produksi adalah pertanyaan manajerial mengenai tingkat produksi periode demi periode, tingkat tenaga kerja, dan investasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan batasan kapasitas. Yang kedua ada rencana kepegawaian. Perencanaan manajerial mengenai jumlah staf periode demi periode dan kapasitas terkait tenaga kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan keterbatasan kapasitas. Dan yang terakhir ada perencanaan agregat dalam pelayanan. Bagi perusahaan manufaktur, kemewahan dalam membangun persediaan selama periode sepi permintaan memungkinkan cakupan waktu yang diantisipasi ketika permintaan akan melebihi kapasitas. Jasa tidak dapat ditimbun atau diinventariasikan sehingga mereka tidak mempunyai pilihan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah perencanaan produksi adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi di masa depan. Dan pengendalian produksi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perencanaan produksi. Perencanaan produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengendalian bahan, pengendalian peralatan, perencanaan proses, dan penjadwalan, sedangkan pengendalian produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengiriman, kemajuan, dan percepatan. Manfaat utama dari perencanaan dan pengendalian produksi yang baik adalah efisien bagi produksi yang lebih tinggi, biaya produksi yang lebih rendah, pengiriman tepat waktu ke pelanggan, investasi persediaan yang lebih rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.